Pernahkah kalian bayangkan sebuah perang besar bisa berhenti hanya dengan satu kali jabat tangan di balik pintu yang tertutup? April 2026. Di saat media dunia sibuk memberitakan ancaman rudal Amerika Serikat dan Israel ke Iran, ada satu pemandangan yang ganjil. Di saat sekutu-sekutu Amerika memilih untuk menjauh karena takut terlibat konflik, China justru melangkah maju. Tindakan yang dilakukan China ini membuat banyak orang bertanya, kenapa China begitu nekat membela Iran, negara yang dicap musuh nomor satu oleh Amerika Serikat? Apakah ini murni sebuah persahabatan? Ataukah ada rencana yang jauh lebih besar? Sebuah rencana untuk menjatuhkan dominasi Amerika Serikat? Aku Indi, siapkan kopi kalian, karena hari ini kita akan bedah rahasia di balik aliansi gelap ini. Kita akan melihat bagaimana minyak, mata uang yuan, dan juga perjanjian rahasia mengubah peta dunia tepat di depan mata kita. Sebelum kita melangkah ke narasi selanjutnya, aku ingin menyampaikan bahwa narasi yang disusun dalam konten ini merupakan kumpulan dari berbagai macam media kredibel, baik media lokal maupun media internasional. Jadi, narasi yang ada di konten ini bukanlah sekedar opini. Mari kita bicara fakta yang paling dasar. China adalah pabrik dunia, dan China tidak bisa berhenti sedetik pun. China butuh energi, dan Iran punya apa yang China mau, yaitu lautan minyak. Hanya saja yang menjadi masalahnya, Amerika telah menjatuhkan sanksi ekonomi ke Iran sejak 47 tahun yang lalu. Artinya apa? Artinya negara lain dilarang untuk membeli minyak ke Iran, dan Iran dilarang menjual minyaknya ke pasar global. Tapi China punya cara yang licik, demikian dunia menyebutnya. Tapi aku menyebutnya China punya cara yang cerdik. Hingga detik ini, April 2026, China tetap menjadi pembeli utama minyak Iran melalui transaksi bawah tanah. Dan mereka tidak memakai dolar dalam transaksi mereka. Tapi mereka menggunakan mata uang yuan. Kenapa ini penting? Karena ketika mereka menggunakan mata uang yuan, sistem perbankan Amerika tidak bisa melacak, mendeteksi, atau bahkan memblokir transaksi mereka. Ini bukan cuma soal dagang, tapi China sedang membangun ekosistem keuangan yang kebal terhadap gertakan Washington. China dapat minyak dengan diskon gila-gilaan, sementara Iran mendapatkan nafas untuk bertahan hidup. China menyelamatkan ekonomi Iran, sementara Iran menjamin mesin-mesin di Beijing tetap menyala tanpa perlu takut dengan sanksi Amerika Serikat. Aku sarankan nih buat kalian yang belum nonton konten aku sebelumnya tentang embargo Iran, kalian wajib nonton. Di sana kalian akan tahu bagaimana caranya Iran bertahan hidup selama 47 tahun karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat. Di sana juga kalian akan tahu bagaimana caranya Iran dan China melakukan transaksi minyak. Tapi jangan salah, dukungan China ke Iran ini bukan bantuan dadakan. Ini adalah rencana yang sudah disusun dengan sangat rapi. Ingat tidak dokumen rahasia tahun 2021? Sebuah kesepakatan raksasa selama 25 tahun atau seperempat abad dengan nilai 400 miliar dolar. Coba kalian bayangkan, 400 miliar dolar itu setara dengan 5.726 triliun rupiah atau 5,7 kuadriliun rupiah. Coba kalian bayangkan tumpukan dan gunungan uang itu. Dengan uang ini, China bukan cuma bantu Iran, tapi seolah sedang membeli kedaulatan negara Iran. Di Iran, China membangun kereta cepat yang sekarang dalam proses, membangun pelabuhan raksasa, hingga infrastruktur energi. Nah, sebagai gantinya, Iran menjamin pasokan minyak ke China selama seperempat abad ke depan dengan harga jauh di bawah pasar. Dan kalian tahu, ini adalah investasi geopolitik terbesar di abad ini. China mengunci Iran dalam pelukannya,
memastikan bahwa apapun yang terjadi di Selat Hormuz, China punya akses eksklusif yang tidak dimiliki oleh negara lain. Yang menjadi pertanyaannya, apakah Iran cuma dimanfaatkan oleh China? Jawabannya tentu tidak. Bagi Teheran, China adalah malaikat pelindung mereka yang membawa teknologi masa depan. Apa yang dibawa China ke Iran? Yang pertama yaitu teknologi militer dan intelijen. Hingga April 2026, sistem navigasi rudal dan drone Iran kini beralih ke teknologi satelit Beidou milik China, bukan lagi GPS Amerika. Artinya, Iran sudah membuang GPS Amerika. Dengan menggunakan teknologi satelit Beidou milik China ini, serangan rudal Iran lebih presisi dan sulit dimatikan oleh Barat. Kedua yaitu surveillance AI. Bukan cuma rudal, China juga mengirim otak elektronik ke Iran. Teknologi pengawasan AI canggih dan pengenal wajah untuk membantu Teheran mengontrol stabilitas dalam negerinya. Ketiga, tameng politik. Dan ini menurutku yang paling keren sih. Kalian pasti tahu, China adalah salah satu negara dari 5 negara yang memegang hak veto di PBB. Artinya apa? Artinya ketika PBB akan menjatuhkan sanksi ke suatu negara, kelima negara yang memegang hak veto ini suaranya harus bulat. Kalau misalkan ada satu negara saja yang mengatakan tidak atau tidak setuju dengan sanksi tersebut, maka sanksi tersebut dinyatakan hangus. Dan inilah yang dilakukan China untuk negara Iran. China menjadi tameng politik Iran di PBB. Dan baru-baru ini di tahun 2026 ketika PBB akan menjatuhkan sanksi ke Iran, bukan hanya China, tetapi Rusia juga menolak sanksi tersebut. Jadi saat ini Iran tidak lagi sendirian menantang dunia, tapi Iran punya China dan juga Rusia. Ibarat kata Amerika ini adalah seseorang yang haus akan validasi atau pengakuan, dan Iran adalah orang yang sering dibully oleh orang yang haus validasi ini. Dan ketika ada orang yang dibully, akan selalu ada saja yang melindunginya. Nah, China dan Rusia adalah orang yang melindungi Iran ini atau orang yang dibully ini. Keuntungan politik terbesar China sebenarnya adalah waktu. Di dunia geopolitik, setiap detik Amerika Serikat sibuk di Timur Tengah sana, itu adalah kemenangan bagi China. Kenapa? Karena setiap kali kapal induk Amerika Serikat berpatroli di Teluk Persia untuk mengawasi Iran, mereka tidak bisa fokus 100% ke wilayah Pasifik. Sebuah wilayah yang paling diincar China yaitu Taiwan. Mengapa China dan Amerika memperebutkan Taiwan? Ini adalah bahasan yang sangat menarik dan kita akan bahas di konten-konten selanjutnya. Bagi China, Iran adalah umpan yang sempurna. Selama Amerika Serikat terjebak dalam ketegangan dengan Iran, China punya ruang untuk terus bangkit dan memperkuat pengaruhnya di Asia tanpa gangguan yang berarti. Jika China terbukti bisa menyelamatkan Iran dari kehancuran ekonominya, maka negara-negara lain akan mulai berpikir, wah, ternyata kita nggak butuh Amerika Serikat. Buktinya Iran diembargo, tapi ekonominya tetap berkembang. Tren dedolarisasi di April 2026 ini semakin nyata. Persahabatan China-Iran adalah sinyal bahwa era satu pemimpin dunia sudah berakhir. Jika sistem pembayaran yuan ini sukses, maka dolar Amerika Serikat akan runtuh. Dan ketika dolar runtuh, maka kekuatan Amerika untuk menghukum negara lain lewat sanksi ekonomi akan hilang selamanya. Nah, setuju nggak kalian kalau sanksi ekonomi ini hilang selamanya? China sedang membangun tatanan dunia baru di mana merekalah yang memegang kendali. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju jika sanksi ekonomi ini dihilangkan selamanya? Karena coba deh kita lihat bagaimana Iran bertahan hidup selama 47 tahun. Mereka harus melakukan transaksi bawah tanah atau sembunyi-sembunyi biar tetap bertahan hidup.
Coba kita bayangkan kalau misalkan sanksi ekonomi ini diberikan kepada negara lain yang mentalnya tidak sekuat mental baja Iran. Kemungkinan negara itu akan hancur mungkin hanya dalam waktu 5 atau 10 tahun. Perang di Iran mungkin terasa jauh di sana buat kita. Tapi aliansi China-Iran adalah pengingat bagi kita bahwa di balik setiap rudal ada kalkulasi angka yang dingin. China tidak membantu Iran karena peduli. China membantu Iran karena China ingin menjadi yang nomor satu di dunia. Tapi apapun itu labelnya, mereka saling menguntungkan satu sama lain atau simbiosis mutualisme. Nah, bagi kita di Indonesia, pergeseran kekuatan ini sangat krusial. Kenapa? Karena China juga investor besar di proyek-proyek strategis kita. Mulai dari kereta cepat, pertambangan, dan investasi di IKN. Menurut kalian, apakah pola investasi jangka panjang yang mengunci kedaulatan ini juga bisa terjadi di sini? Apakah kita harus tetap netral atau waspada terhadap kekuatan baru yang muncul dari timur ini? Tuliskan pendapat kalian atau insight kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian ingin mengenal lebih dekat sosok di balik perlawanan Iran, tonton videografi Ruhollah Khomeini di konten aku selanjutnya. Aku Indi, terima kasih sudah menyimak narasi ini. Bye-bye.